Nah, kalau kita pahami filsafat hukum itu, aspeknya itu paling tidak ontologi, epistemologi, aksiologi, maka dari situ banyak aliran-aliran filsafat hukum. Banyak aliran-aliran filsafat hukum yang apabila dikumpulkan para ahli pendekar hukum itu, mereka saling berkelahi tuh, saling beda pendapat. Namun mereka berkoalisi, lahirlah sebuah aliran, sebuah madhab pemikiran, ya, madhab pemikiran. Ada beberapa madhab pikiran yang kalau saya sederhanakan, dalam pertemuan ini, paling tidak hukum alam, hukum kodrat. Hukum alam, hukum kodrat itu yang paling tertua, bahwa hukum adalah nilai keadilan, hukum adalah nilai kebenaran yang sifatnya universal, yang tak lekang oleh waktu, dia tidak dapat diamandemen, tidak dapat diajukan judicial review. Apa itu contohnya? Equality before the law, semua orang sama di hadapan hukum, bahwa orang itu semuanya itu benar, tidak bisa dipersangkakan seorang itu salah sampai ada putusan pengadilan terlebih dahulu. Semua orang itu baik sampai tahu kejahatannya. Itu nilai-nilai yang sifatnya universal, bahwa kebenaran itu adalah selaras dengan budi manusia. Dia bersifat universal, tidak berlaku pada satu negara tertentu saja. Tapi nilai-nilai itu selaras dengan kebenaran, dengan kedamaian yang diyakini, diakui oleh setiap manusia. Contohnya bahwa manusia itu cinta kebaikan, manusia itu suka kebenaran, manusia itu suka kedamaian. Manusia itu suka dinyatakan pinter, bijak. Manusia itu menolak kebodohan, menolak kejahatan. Itu nilai-nilai universal. Semua tempat itu suci sampai engkau tahu ketidaksuciannya. Semua orang itu baik sampai ketidaktahuan akan ketidakbaiknya. Engkau menanam, engkau akan tuai. Itu hukum alam. Hukum alam itu ya Tuhan, sang kausa prima yang membuat, yang menjadikannya itu. Itu tokohnya Thomas Aquino, ya. Di antara beberapa tokoh, Thomas Aquino salah satu pelopor dari teori hukum alam. Tapi sebetulnya hakikat hukum alam itu, bahasa lainnya itu sunatullah. Sunatullah itu engkau nabung, engkau akan kaya, engkau rajin, engkau pandai, gitu. Sunatullah. Jadi, tapi yang merumuskan secara metodologi keilmuan diketahuinya dalam perspektif aliran madhab hukum itu Thomas Aquinas secara referensi. Tapi di balik itu biasanya akan ada ahli-ahli di belakang Thomas Aquino, tapi tidak terungkap. Ada guru-gurunya. Sebetulnya bisa saja kita kaji lebih mendalam.